Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tahun ajaran baru 2021-2022. Saya ucapkan selamat bergabung juga kepada anak-anak kelas 10 IPS SMA Muhammadiyah Cikaramas. Selamat belajar dengan saya. Semoga kalian bisa menangkap ilmu-ilmu yang saya sampaikan kepada kalian. Nah, mungkin di antara kalian ini ada yang sudah mengenali saya atau mungkin juga ada yang belum sama sekali mengenali saya. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Ainun Fatimah, namun saya biasanya dipanggil Anyai. Kalian boleh memanggil saya apapun itu, silakan terserah kalian. Tempat tanggal lahir saya di Subang 13 Juli 2001 dan untuk pendidikan saya di SD Negeri Cikawung, SMPN 1 Tanjung Siang, SMA Negeri 1 Sumedang, dan sekarang saya masih menjadi mahasiswa STIMIK Sumedang semester 5 jurusan Teknik Informatika. Lalu alamat saya di Kampung Patrol di RT 15 RW 04 Desa Cikawung, dan jika di antara kalian ingin menghubungi saya bisa melalui WhatsApp saya atau DM Instagram saya atau bisa juga melalui email. Di MA Muhammadiyah Cikaramas ini saya mengajar mata pelajaran fisika di kelas 10, 11, 12 IPA dan mengajar biologi lintas minat di kelas 10, 11, dan 12 IPS. Untuk itu, di sini saya akan mengajar kalian biologi lintas minat yang dimana materi pertama yaitu tentang ruang lingkup biologi. Sebelumnya, kalian tahu gak sih biologi itu apa? Nah, apa itu biologi? Mungkin di antara kalian pernah mendengar biologi atau mungkin juga waktu SMP atau MTS kalian pernah belajar biologi. Saya tidak tahu ya kalian pernah atau tidak, tapi masa enggak? Nah, biologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Lalu makhluk hidup itu seperti apa? Nah, makhluk hidup itu memiliki beberapa ciri, salah satunya yaitu bernapas. Nah, contoh dari makhluk hidup ini yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalian juga bisa mencari ciri-ciri dari makhluk hidup bagaimana, dan kalian akan bisa menentukan bahwa yang dikatakan makhluk hidup itu seperti apa. Nah, selanjutnya makhluk hidup sendiri mempunyai objek dan tingkat organisasinya. Yang pertama ada tingkat molekul. Maksudnya di tingkat molekul ini di mana akan mengkaji berbagai jenis biomolekul seperti karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Selanjutnya ada di tingkat sel, di mana di tingkat sel ini akan mengkaji tentang beberapa sel, yaitu yang merupakan sel ini satuan unit terkecil dari makhluk hidup. Yang ketiga ada tingkat jaringan, di mana jaringan merupakan kumpulan sel serupa yang bersama-sama menjalankan fungsi tertentu. Selanjutnya ada tingkat organ. Nah, untuk organ sendiri yaitu bagian tubuh yang tersusun dari kumpulan jaringan dengan fungsi tertentu. Lalu ada tingkat sistem organ. Nah, sistem organ ini merupakan kelompok organ yang bekerja sama membentuk suatu fungsi berkesinambungan. Lalu ada tingkat individu, di mana individu ini akan terbentuk dari sistem organ yang sangat banyak. Jadi organ-organ ini akan terbentuk dengan begitu banyaknya, maka akan dinamakan sebuah individu seperti itu. Selanjutnya ada tingkat ekosistem. Ekosistem sendiri yaitu merupakan gabungan komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Biotik itu yang hidup dan abiotik itu tidak hidup ya. Nah, selanjutnya ada tingkat bioma, di mana bioma ini merupakan wilayah yang sangat luas yang dipengaruhi oleh iklim tertentu. Bioma ini memiliki beberapa nama. Untuk bioma sabana atau wilayah sabana, di mana semuanya itu berisi padang rumput yang penuh dengan pepohonan. Lalu ada bioma hutan hujan tropis. Ketiga ada bioma stepa, atau di dalamnya itu di wilayah itu terdapat rumput namun tidak ada pepohonan sama sekali. Nah, selanjutnya ada bioma taiga, di mana bioma taiga ini merupakan hutan yang berdaun jarum. Jadi kalian juga bisalah ya cari gambar-gambar tentang bioma taiga. Terus selanjutnya ada bioma gurun yang penuh dengan gurun pasir ya tentunya. Selanjutnya ada bioma tundra yang isinya wilayah yang penuh dengan es.
Selanjutnya, di materi ruang lingkup biologi ini akan membahas tentang materi pertama, yaitu permasalahan biologi. Di sini ada permasalahan biologi tentang virus corona COVID-19 yang menyerang otak. Di masa sekarang ini, virus corona sangat menggeparkan dunia tentunya ya. Nah, untuk materi permasalahan tentang virus corona ini akan dijawab oleh kalian sendiri nanti di akhirnya. Nah, untuk permasalahan virus corona ini kalian tinggal jawab pertanyaan-pertanyaan dari artikel ini. Nanti kalian bisa dikumpulkan kepada saya, japri saya melalui nomor WhatsApp ya. Selanjutnya ada materi tentang cabang-cabang ilmu biologi. Apa saja sih cabang-cabang ilmu biologi itu? Nah, cabang-cabang biologi berdasarkan objek kajian. Yang pertama yaitu ada zoologi. Zoologi ini membahas tentang hewan. Lalu ada botani. Botani ini cabang ilmu biologi yang membahas tentang tumbuhan. Lalu ada mikrobiologi yang membahas tentang mikroorganisme. Yang keempat ada bakteriologi yang membahas tentang bakteri, dan virologi yang membahas tentang virus. Lalu ada berdasarkan objek kajian selanjutnya yaitu mikologi yang membahas tentang jamur. Lalu ada parasitologi yang membahas tentang parasit, dan ichtiologi yang membahas tentang ikan, malakologi yang membahas tentang moluska atau hewan bertubuh lunak, dan ornitologi yang membahas tentang burung. Selanjutnya cabang ilmu biologi berdasarkan objek kajian yaitu entomologi yang membahas tentang serangga dan ekologi yang membahas tentang alga. Nah, selanjutnya ada cabang ilmu biologi berdasarkan struktur dan fungsi makhluk hidup. Yang pertama ada anatomi, di mana anatomi ini membahas tentang struktur bagian-bagian tubuh. Lalu fisiologi yang membahas tentang fungsi dan kerja bagian-bagian tubuh. Morfologi membahas tentang bentuk dan ciri luar organisme. Histologi yang membahas tentang jaringan. Serta sitologi yang membahas tentang sel. Selanjutnya ada cabang ilmu biologi berdasarkan tema pokoknya. Yang pertama ada evolusi, artinya membahas tentang perubahan makhluk hidup dalam jangka waktu lama. Yang kedua ada ekologi, di mana membahas tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Yang ketiga yaitu cabang ilmu biologi etologi yang membahas tentang perilaku dan cara hidup hewan. Lalu yang keempat ada cabang ilmu biologi genetika yang membahas tentang pewarisan cepat. Nah, materi yang ketiga yaitu tentang apa saja sih manfaat mempelajari biologi. Nah, biologi ini menjadi sumber pelengkap atau bagian terpenting dari beberapa bidang. Yang pertama yaitu di bidang pertanian, kedua kesehatan, ketiga peternakan, dan keempat kedokteran. Contohnya di bidang ilmu biologi kedokteran itu misalnya obat-obatan. Nah, tentu juga biologi ini sangat berperan bagi manusia, di mana biologi ini menjadi pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan. Kan kita makan dengan nasi, jadi itu tuh sebenarnya dari ilmu biologi seperti itu. Selain itu, biologi juga menjadi kebutuhan bahan bakar, kemunculan berbagai penyakit baru, dan mengukur populasi manusia yang terus berkembang. Jadi, biologi ini sangat berperan penting bagi manusia. Selanjutnya ada peran biologi untuk lingkungan. Nah, biologi ini sangat berperan bagi lingkungan, contohnya yaitu penanaman pohon di pinggir jalan, yaitu digunakan untuk kualitas udara di sekitar jalan. Selanjutnya, materi keempat ada metode ilmiah. Maksud dari metode ilmiah itu seperti apa? Maksudnya, metode ilmiah ini merupakan sebuah cara di mana agar kita mengetahui cara-cara apabila kita harus melakukan penelitian. Yang pertama, kita harus menemukan dan merumuskan masalah. Nah, masalahnya itu seperti apa? Lalu kita rumuskan masalah-masalah yang akan diteliti itu akan bagaimana. Yang kedua yaitu merumuskan hipotesis atau menyusun dugaan sementara. Nah, kita setelah tahu masalah yang akan kita teliti, lalu kita menyusun dugaan penelitian ini akan seperti apa ke depannya atau yang lainnya. Nah, untuk yang ketiga, merancang eksperimen untuk merancang hipotesis. Selanjutnya, kita harus bisa merancang dan melakukan eksperimen atau percobaan dari hasil dugaan yang akan diteliti. Yang keempat yaitu melakukan percobaan. Nah, di sini benar-benar kita harus
melakukan percobaan dengan baik gitu. Nah, yang kelima yaitu mengadakan observasi atau pengumpulan data. Setelah kita mencoba melakukan penelitian, lalu kita mengumpulkan data-data yang kita peroleh dari hasil percobaan yang kita dapatkan atau yang kita lakukan. Selanjutnya, setelah data dikumpulkan, maka kita akan bisa menarik sebuah kesimpulan dari penelitian yang kita lakukan. Nah, yang kelima ada keselamatan kerja. Maksud dari keselamatan kerja ini di mana kita akan melakukan sebuah pekerjaan atau penelitian di sebuah laboratorium. Nah, bisa saja ada beberapa kecelakaan di laboratorium. Yang pertama yaitu peserta praktikum kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang alat-alat dan bahan-bahan kimia yang digunakan saat melakukan kegiatan praktikum. Jadi sebelumnya kecelakaan itu terjadi karena kita tidak tahu alat dan bahan itu fungsinya untuk apa. Jadi sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu dan benar berhati-hati. Nah, untuk kecelakaan di laboratorium selanjutnya bisa kalian baca dan bisa juga di pause videonya terlebih dahulu ya untuk ditulis. Lalu bagaimana sih prosedur keselamatan kerja di laboratorium? Nah, agar kita selamat di laboratorium itu, yang pertama yaitu penanganan limbah laboratorium. Artinya kita harus benar-benar membersihkan apa saja yang sudah kita lakukan gitu. Misalnya membereskan peralatan labnya, mencuci tangan seperti itu ya. Lalu ada alat dan bahan laboratorium. Nah, alat dan bahan laboratorium itu harus benar-benar dijaga agar di keselamatan kerja di laboratorium itu terjaga dengan baik. Untuk tugas biologi lintas minat kelas 10 IPS hari ini yaitu catatlah materi ini di buku khusus biologi dan cantumkan nama, kelas, mata pelajaran biologi serta tanggal sekarang. Lalu setelah itu kerjakan penugasan mandiri dalam materi permasalahan biologi. Nah, ini kerjakan tugas yang tentang virus corona itu. Ditulis di buku catatan ya, jawablah soal-soalnya. Lalu japrikan ke saya. Nah, tugas ini dikumpulkan pada hari ini pada Rabu jam 12.00. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi saya kurang berkenan pada kalian. Nah, semoga juga ilmu yang saya sampaikan ini bisa menempel di benak kalian dan berguna bagi masa depan selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.